Halo guys, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat ya. Dalam keadaan sehat walafiat, nggak kurang suatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Yang lagi sakit mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah. Yang lagi berbisnis mudah-mudahan Allah lancarkan. Yang lagi cari jodoh mudah-mudahan Allah segera pertemukan. Yang lagi bangkrut atau tertimpa musibah semoga Allah kuatkan ya. Nah teman-teman sekalian, sekira ya 1 atau 2 tahun yang lalu saya pernah punya reseller. Saya pernah punya reseller ya yang menjual, ikut jualan produk-produk saya. Itu ada ratusan reseller ya, ada ratusan reseller yang tergabung. Nah teman-teman sekalian, ketika itu saya berpikir, wah enak nih kalau punya reseller gitu ya. Ketika itu saya mikirnya gini, enak ya kalau punya reseller. Kita nyediain produk, nanti reseller-reseller itulah yang kemudian yang akan berjualan produk kita. Ya, itu anggapan saya waktu itu ya. Nah, tapi pada kenyataannya teman-teman, ngurus manusia, reseller itu kan manusia ya. Punya pemikiran sendiri, punya kapasitasnya masing-masing, ilmunya berbeda-beda, latar belakangnya pun berbeda-beda. Sehingga ternyata yang saya anggap itu enak ternyata cukup berat gitu ya. Saya kepikiran tuh itu baru ratusan reseller aja saya kewalahan gitu loh. Ya. Kewalahannya sebenarnya sepele sih. Ya, waktu itu kan saya berharap kalau banyak reseller, banyak yang ikut jualan, dan saya pengen tuh produk-produk saya itu harganya tetap. Ya, dijual dimanapun produk itu harganya segitu. Nggak boleh produk itu lebih murah. Walaupun lebih murah 1000 itu saya tidak mengizinkan ya. Saya pengen tuh semuanya produk itu dimanapun jualannya, maka harganya adalah sama seperti dengan harga resmi yang sudah kami tetapkan. Nah pada kenyataannya ternyata reseller yang ratusan ini tuh beberapa orang ada yang nakal gitu ya. Ya nakal dalam artian mungkin dia nggak punya keterampilan untuk ngejual barang kecuali hanya dengan curang nurunin harga. Nah gitu. Mungkin dia tidak punya keterampilan berjualan, nggak punya ilmu marketing di online, sehingga yang dia lakukan adalah, wah gua kalau jualan turunin inilah gitu. Ya mungkin prinsip dia adalah nggak apa-apa dapat profit kecil, yang penting laku. Nah kan mungkin prinsipnya seperti itu. Karena memang waktu itu saya rekrut reseller ada ratusan, saya jualin produk saya itu profit mereka bisa tinggi. Contoh ya, misalkan produknya saya jual tuh di end user ya, di konsumen itu harganya adalah 110.000 misalkan gitu. Nah saya ngasih ke resellernya itu sekitar 60 atau 70, sehingga mereka punya profit yang cukup besar, 50 ribuan. Nah dari pengalaman ini saya kemudian berpikir bahwa oh kalau ternyata profitnya cukup besar, itu membuat reseller berpikir untuk ngejual di harga di bawah harga resmi gitu ya. Makanya kepikiran oleh saya adalah kalau nanti misalkan membuka reseller lagi dan sampai ratusan atau ribuan, mungkin saya ngasih profit ke resellernya nggak begitu besar ya, entah cuma 10.000, entah cuma 15.000 atau 20.000 maksimal gitu ya. Karena dikasih profit yang cukup besar, yang ada mereka malah curang mainnya. Nah itu waktu itu seperti itu. Sehingga yang kemudian saya lakukan adalah, karena resellernya ada ratusan dan kemudian ada beberapa yang curang, saya nggak mau ambil pusing, saya bilang gitu ya, bubar. Sehingga reseller itu saya bubarkan. Ya reseller itu saya bubarkan, dan sekarang resellernya hanya tinggal 10-an kalau nggak salah, nggak nyampe 20. Dan saya menggabungkan mereka di grup reseller VIP. Reseller VIP ini jumlahnya nggak banyak, nggak apa-apa. Yang penting mereka merasakan manfaat yang luar biasa. Ya. Nah, enaknya gabung reseller di saya itu adalah, saya kan mainnya FB Ads ya. Saya mainnya FB Ads, setiap bulan saya bisa beriklan sampai ratusan juta, 200, 300, mendekati 1 miliar misalkan iklan saya. Dan itu iklan yang saya jalankan adalah iklan tentang produk-produk saya dong gitu. Nah reseller-reseller ini biasanya yang gabung saya, yang reseller VIP itu mainnya cuma di marketplace.
Jadi mereka main di marketplace, buat Instagram, kemudian mereka jualan lah di situ. Dan ya 2 hari yang lalu ada yang laporan begini nih di screenshotnya, bahwa tahun 2020 ini dia tiap bulan itu setidaknya bisa dapat 5 jutaan minimal ya. Nah teman-teman bisa lihat screenshotnya aja, bahwa dapatnya ternyata lumayan sekali gitu. Dan itu nggak pakai Facebook Ads, nggak pakai iklan di Facebook ya. Ya kalau iklan di Facebook itu cukup mahal teman-teman. Nah bagaimana dia bisa dapat banyak seperti ini? Yang pertama jelas dia punya ilmunya dong ya. Dia punya marketplace di Tokopedia, punya toko di Tokopedia, di Shopee, di Lazada, dan di tempat lain barangkali gitu ya. Dan dia punya ilmunya, ilmu cara dia beriklan di marketplace, kemudian bagaimana memenangkan persaingan di marketplace ya, atau di tempat lain seperti Instagram. Nah itu dia punya ilmunya. Yang kedua, dia bisa dapat banyak itu salah satunya adalah karena gini loh, saya kan tadi ya saya ulangin, saya kan ngiklan di Facebook itu bisa ratusan juta setiap bulan, dan yang saya iklanin adalah produk saya, sehingga orang yang terpapar dengan iklan saya itu sangat banyak. Ya bayangin aja kalau kita ngiklan 100 juta kan pasti jutaan orang yang terkena iklan kita. Nah dari sekian juta orang yang terkena iklan saya, 1, 2, atau mungkin 10, 20, atau mungkin ratusan orang ada yang sudah ngerti marketplace. Ada yang sudah ngerti marketplace, kemudian dia cari dong produk ini di marketplace. Misalkan saya jual bakso goreng gitu ya, saya iklanin bakso goreng spesial ya, harga murah, ini mereknya, misalkan mereknya adalah Syaiha gitu ya, bakso Syaiha misalkan, bakso goreng murah, terbuat dari bahan alami, berkualitas, bergizi dan sebagainya. Nah jutaan orang tuh kena iklan bakso itu. Reseller saya nunggu di marketplace. Nah dari jutaan orang yang kena iklan saya, adalah sekitar mungkin 20-an orang atau ratusan orang yang cari di marketplace lah gitu. Dan akhirnya mereka cari ke marketplace. Cari ke marketplace, oh ketemu ternyata, oh ada juga nih di marketplace, dan ternyata harganya sama gitu kan. Udahlah aku beli di marketplace aja gitu. Karena kalau di marketplace kan enak, kalau barang nggak datang uang dibalikin, bisa komplain dan seterusnya. Akhirnya belanjalah di marketplace. Nah di marketplace itu ternyata adalah reseller kami ya, sehingga reseller saya itu bisa mendapatkan hasil yang cukup lumayan ya. Screenshot tadi itu adalah salah satu reseller, dan itu bukan reseller yang paling banyak ya. Ada satu orang Bogor ya, teman kuliah saya, yang dapatnya itu banyak gitu dari jualan produk saya, produk kami ya. Produk kami itu ada sekitar mungkin 5 gitu atau 6 produk. Nah mereka dapat profit lumayan, karena saya ngasih profit mereka itu bisa 70.000 atau mungkin 60.000 ya. Salah satu reseller saya yang ada di Bogor itu pernah saya tanya, satu hari bisa laku berapa? Satu hari ternyata bisa laku misalkan 30 paket. Bayangin kalau 30 paket, dan satu paket keuntungannya adalah anggap saja 60.000, maka 60 dikali dengan 30 itu 1.800.000 kan, dikali 30 hari berapa gitu ya, dikali 30 hari kan lumayan gitu loh. Nah itulah kenapa reseller saya yang di Bogor ini, yang ibu rumah tangga, punya anak 1, itu sudah bisa kebeli rumah cash, sudah bisa mengumrohkan orang tuanya dengan salah satu wasilahnya adalah berjualan produk dari saya. Nah begitu teman-teman. Nah ini saya lagi ngebuka reseller lagi sebenarnya gitu ya. Saya ngebuka reseller lagi, terutama buat teman-teman yang beriklan di Facebook. Biasanya mereka cari produk tuh susah ya. Oke, ralat. Maksudnya nggak susah cari produk, tapi mencari produk yang winning, nah itu yang susah. Kalau cari produk asal-asal produk banyak di marketplace banyak. Tapi masalahnya apakah produk ini winning atau enggak? Apakah produk ini laku atau enggak ketika kita iklanin di Facebook? Kan itu masalahnya. Nah, sekarang saya lagi ngebuka nih ya, reseller atau orang-orang yang mau ngiklan di Facebook tapi nggak punya produk. Itu teman-teman bisa ikut ke saya gitu ya, jualan produk saya. Kita kasih, ini udah beberapa orang yang jalan gitu ya. Ada yang sehari bisa closing 5 piece dan profitnya 100 ribuan gitu ya. Ada yang profit misalkan 2 atau 3, itu kan lumayan. Nah mereka-mereka yang iklan di Facebook ini saya sediain tuh, saya sediain websitenya, saya sediain marketing kitnya lah. Websitenya saya kasih, kemudian kita ada grup khusus yang kita di situ diskusi tentang Facebook Ads.
Nah seperti itu ya teman-teman. Nah tapi saya agak ngeri-ngeri juga sebenarnya gitu ya. Ngeri-ngeri takut pengalaman yang lama itu terulang, yaitu pengalaman orang-orang yang goblok kalau menurut saya. Sorry to say. Orang-orang yang cuma bisa jualan dengan cara nurunin harga di bawah harga resmi, itu kalau menurut saya kayak orang, ya lu kayak nggak punya keterampilan lain gitu, kayak ya goblok lah gitu lah ya. Nah seperti itu teman-teman. Saya ngeri-ngeri aja nih, tapi ya kita coba saja. Kalau misalkan nanti ada yang curang, berarti saya bubarkan resellernya. Ya, resellernya saya bubarkan. Saya nggak mau gitu. Saya tidak mau produk-produk saya itu harganya rusak. Ya, harganya rusak. Saya pengen harga produk-produk saya itu dimanapun sama ya. Di marketplace sekian, di Tokopedia sekian, di Shopee sekian gitu, sama. Sehingga ketika ada orang kena iklan di Facebook, oh harganya sekian, cari di marketplace lah, dicek, oh ternyata harganya juga sama. Nah kalau kayak gini kan enak. Kalau misalkan harga terjaga, itu semuanya enak gitu ya. Orang yang jualan di marketplace enak ya, karena tidak main perang-perangan harga ya. Semuanya sama. Jadi nanti kalau yang satu lebih banyak terjual, ya mungkin itu dari keterampilan dia menggunakan algoritma marketplace dengan baik, atau dia beriklan di marketplace. Dan kemudian reseller saya yang main Facebook Ads juga itu enak, karena semua harga itu sama, sehingga mereka nggak ada gitu konsumen yang, loh di sana kok harganya lebih murah di Tokopedia. Nah nggak ada konsumen yang seperti itu nanti. Nah itu harapan saya teman-teman. Ya itu harapan saya, mudah-mudahan produk-produk yang saya jual bersama teman-teman saya, satu tim dan reseller yang lain, itu bisa terjaga ya. Dan ini sebenarnya ada beberapa produk lagi yang mau launching. Saya baru selesai ngurus BPOM-nya. BPOM-nya sudah diurus, hakinya sudah diurus, ini tinggal menentukan strategi pemasaran dan produksi ya. Nah mudah-mudahan ini nanti bisa diratakan juga sama teman-teman, sama saya dan sama teman-teman yang lain. Nah begitu ya teman-teman sekalian, ini adalah cerita tentang bagaimana ternyata membangun tim reseller itu susah-susah gampang ya, susah-susah gampang. Tapi itulah tantangannya gitu ya, itulah tantangannya. Apakah saya menyerah? Enggak, saya tidak menyerah. Ya saya tidak menyerah, saya masih berpikiran untuk membangun tim reseller yang cukup banyak gitu. Saya masih berpikir seperti itu. Ya, saya tidak menyerah. Cuma saya mencari cara saja agar reseller banyak tapi harga tetap sama dimanapun. Nah cara inilah yang masih terus saya pelajari ya. Celah-celah yang memungkinkan terjadinya harga curang itu harus ditutup, sehingga harga akan tetap dimanapun ya. Itu mungkin curhatan hari ini ya teman-teman. Mudah-mudahan ada manfaatnya sih ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalaupun nggak ada manfaatnya ya teman-teman tinggal skip aja gitu, nggak usah ditonton ya. Kalau misalkan teman-teman ingin bertanya sesuatu ya tentang apapun, boleh komentar. Nanti kalau ada kesempatan saya buatkan video khususnya untuk menjawab pertanyaan yang memang harus dijawab dengan panjang lebar dan detail. Ini saya lagi di jalan pulang, sekarang jam 4:15. Sukses selalu buat teman-teman yang sedang menjalankan bisnis. Semoga Allah mudahkan sekali lagi ya. Mohon maaf kalau banyak kesalahan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.